Shalom, salam damai, berkah dalam. Rekan-rekan semua, sebelumnya saya mohon maaf ya. Ini tempat saya membuat video ini dekat sekali dengan sebuah tempat yang dengan pengeras suara yang sangat keras. Jadi mungkin suaranya masuk ke rekaman video ini. Jadi tolong diabaikan saja ya. Ya itulah keadaan kita. Baik, kita mulai dengan perikop dari Injil Markus bab 8 dengan judul Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Injil ini ditulis oleh saksi mata ya, saksi mata hidupnya dari murid-murid Yesus sendiri juga ya. Jadi murid-murid Yesus, mereka hidup bersama Yesus, jadi mereka mencatat, membuat tulisan, akhirnya dibukukan, terjadilah Injil Markus. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada 4 ya. Injil itu hanya ada 4. Yang lainnya itu Injil-Injil yang tahun 1000-an itu yang sudah yang nggak jelas itu ya. Masa membuat Injil tahun 1000-an ya. Itu dibuat karena orang tidak suka pada Injil yang asli ya, tidak suka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhannya. Maka mereka mengatakan mentuhankan manusia. Bukan, justru Tuhan yang menjadi manusia. Itu bisa. Kalau manusia jadi Tuhan tidak bisa. Jadi Anda yang memahaminya secara beda ya, Tuhan bisa jadi manusia, tapi manusia tidak bisa jadi Tuhan. Itu Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, lahir melalui Ibu Maria, benihnya dari Roh Kudus, bukan dari manusia, bukan dari laki-laki ya, dari Bapa, dari Roh Kudus. Itulah Yesus adalah manusia Tuhan. Jenis kelaminnya Yesus apa? Laki-laki. Itu udah jelas ya. Yesus disunat. Baik. Jadi di sini Yesus mengatakan ya, Yesus ingin kepo, curious, ingin tahu. Kira-kira apa kata orang? Siapakah aku ini? Ini lagi dekat di sungai ya, lagi santai. Kira-kira kata orang, siapakah aku ini? Ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan salah satu dari para nabi ya. Seperti kita sekarang ini kan. Ketika kita tanya orang-orang, siapa itu Yesus? Ada yang mengatakan Isa. Ya hanya Nabi Isa, Nabi yang keberapa itu? Saya nggak tahu. Ya Isa adalah salah satu Nabi kami. Ya makanya itu seperti ini kan. Tetapi Petrus mengatakan dengan jujur, dan yang mengatakan bukan Petrus ini, tetapi Roh Kudus yang berbicara melalui mulutnya Petrus. Katanya, "Engkau adalah Mesias." Lihat itu. Nanti di Injil yang lain dikatakan bahwa berbahagialah engkau Petrus, bukan engkau yang mengatakan itu ya, tapi Tuhan, tetapi Bapa yang mengatakan itu melalui Petrus. Petrus sendiri tidak sadar, dia kok bisa mengatakan itu? Dari mana dia bisa mengatakan itu? Itulah inspirasi dari Roh Kudus, inspirasi, pencerahan dari Roh Kudus itulah. Makanya saya sering mengundang saudara semua, teman-teman, rekan-rekan untuk kalau sambil menonton ini mendapatkan pencerahan, inspirasi atau ide dari Roh Kudus. Tiba-tiba kok jreng, kok rasanya kok terang gitu, ada ide atau ada sesuatu yang jelas, itu bisa disampaikan kepada kita semua ya, karena itulah inspirasi dari Roh Kudus. Jadi di sini Yesus melarang semuanya di situ supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias. Mesias itu apa?
Mesias itu adalah anak Allah yang hidup, juru selamat, Tuhan yang menjadi manusia. Itulah Mesias. Itu rahasia tingkat tinggi itu. Itu adalah senjata pamungkas. Mengetahui Tuhan datang jadi manusia itu orang pasti berbondong-bondong datang menemui Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ada datang saat ini, ya saya pun akan menjual semua harta akan bertemu Tuhan Yesus. Kalau misalnya Tuhan Yesus ada di ujung dunia di mana ya nggak tahu saya ya. Ya saya akan beli tiket. Ya saya punya apa ya, saya nggak punya apa-apa ya, saya jual untuk beli tiket untuk datang ketemu Tuhan Yesus. Sampai pada Tuhan Yesus, saya akan rangkul Tuhan Yesus, saya akan cium kakinya, pegang, dan saya akan minta supaya Tuhan Yesus mengizinkan saya menjadi muridnya ya, ikut bersama Tuhan Yesus. Tapi itu tidak gampang ya, menjadi murid Tuhan Yesus itu. Ingat, semua murid Yesus itu mati mengenaskan ya, dibantai, dibunuh ya, kecuali Yohanes. Yang lainnya semua diikut-ikut mati, dibantai. Jadi pengikut Yesus itu tidak gampang ya. Bahkan Yohanes pun sempat disiksa kan itu, kalau nggak salah itu direbus dalam tungku atau apa, dipanggang atau direbus itu, tapi ya tidak mati ya. Itu karena proteksi, karena dilindungi Tuhan Yesus ya. Karena memang jalannya, karena Yohanes itu akhirnya untuk nanti menerima wahyu dari Tuhan Yesus ya, dan menuliskannya. Makanya Yohanes dibiarkan hidup oleh Tuhan Yesus, diizinkan hidup. Jadi Yohanes itu tidak mati dibunuh, tetapi mati alamiah ya, mati tua ya. Meskipun beliau juga sempat disiksa juga ya. Kembali lagi bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus, dan ingin berbagi dengan kita semua, boleh menuliskannya di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, mohon jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.